secara agresif speaking bersama Pak Udin Sudari. Sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa dipimpin oleh Mas. Mungkin gua ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum acara hari ini kita mulai, mari kita tundukkan kepala sebentar untuk berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa agar acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dan berkah. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dari ITB. Sambutan dari Pak Mo sebagai sesepuh RBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang buat bapak-bapak dan ibu semua di RBA. Di RBA ini adalah komunitas alumni perguruan tinggi khususnya yang ada di Jawa Barat. Jadi kita ada jaringan alumni lintas perguruan tinggi di sini berkumpul untuk sharing gagasan mengenai berbangsa dan bernegara. Pada saat ini kita dihadapkan pada tahun politik, tahun memilih pemimpin negeri ini. Kita bersama sharing juga, dan untuk di kawan-kawan RBA sebenarnya sudah mempunyai pilihan kita ke Pak Ganjar Pranowo, karena yang kita nilai Pak Ganjar ini adalah sosok yang tidak memiliki beban masa lalu dan toleran. Dia juga sangat berpengalaman dalam pemerintahan ya, dalam bekerja. Kita menilai Pak Ganjar ini yang sudah sangat siap bekerja untuk membangun negeri ini. Gitu. Pagi ini kita akan mendengarkan Pak Usen, budayawan dari Tangerang Selatan ya Pak. Jadi Pak Usen ini sudah banyak menulis buku-buku juga. Jadi aktivis juga. Bapak ini wartawan senior. Buku yang ditulis juga sangat banyak dari tokoh-tokoh nasional, kebudayaan, bahkan juga soal alam Pak ya, soal perlindungan lingkungan. Aktif lari juga Pak ya. Oh naik gunung ya, makanya masih sangat bugar Pak Uten ini. Demikian dari saya, semoga acara ini dapat menambah kemampuan kita untuk berkomunikasi, jadi sehingga apa gagasan-gagasan yang kita miliki dapat dengan mudah diterima oleh audiens yang nanti akan kita temui. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Mo. Oh ya. Oke, karena udah siang, mari kita sambut tokoh kita, Pak Utet. Silakan. Silo. Bukan tokoh lah, sama-sama lah. Lomba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur alhamdulillah hari ini saya merasa sangat senang sekali bisa silaturahmi dengan kawan-kawan alumni di sini. Kami bertiga datang dari Jakarta kemarin dan nginap di hotel di Dago ya. Dan sebetulnya saya bukan seorang memulai dari public speaker, tapi seorang penulis dari seorang wartawan ya Indonesia. Kemudian aktif di berbagai organisasi yang lain. Tapi karena banyak menulis, ada nulis puisi, nulis novel, nulis buku ilmiah, esai dan seterusnya. Jadi saya sering diundang menjadi pembicara, baik soal creative writing maupun soal yang lain-lain. Nah, dan saya merasa sangat memberi apresiasi yang luar biasa kepada Kang Aceh dan Kang Suryo yang telah mengundang saya ke sini. Yang sebetulnya saya dari dulu orang yang paling netral dalam politik. Jarang sekali ikut-ikutan politik praktis. Selalu ada di jalur tengah. Selalu kalau bahasa Sunda itu selalu dalam bahasa jalan tengah gitu. Karena buat kita bangsa ini perlu seorang negarawan, perlu pemikir yang demokratis dan moderat karena untuk mengurangi konflik-konflik sosial yang semakin tinggi. Tapi belakangan ini saya melihat konflik itu semakin dalam jurangnya dan peta politik di Indonesia terbagi dua antara dalam politik pilpres ya, antara yang berkelanjutan dan yang berubah. Sudah saatnya saya pikir kita harus berpihak. Berpihak kepada seseorang bukan berarti kepada personal, tetapi memastikan nilai-nilai terbaik yang bagus untuk dikembangkan bagi masyarakat Indonesia itu harus dilanjutkan, harus dirawat. Ketimbang kita berpihak kepada sesuatu yang belum jelas. Nah, kira-kira itu motif saya kenapa saya mau diundang ke sini untuk urusan yang sangat praktis. Karena kita harus semua memastikan bahwa nilai-nilai terbaik untuk bangsa ke depan ini harus dirawat dan dilanjutkan. Kira-kira begitu ya. Saudara-saudara sekalian, lalu apa hubungannya dengan public speaking? Ini kan public speaking, apa hubungannya dengan Ganjar? Apa hubungannya dengan Pilpres? Nah, ini pertanyaan yang tentu harus kita jawab sama-sama. Nah, public speaking itu tentu sebuah alat, sebuah cara. Dan Pak Ganjar sebagai figur yang sedang pasarkan itu sebagai produk yang harus kita pasarkan, bagaimana nilai-nilai terbaik yang ada di dalam dirinya itu bisa quote and quote laku dijual. Kira-kira gitu ya. Laku dijual kepada masyarakat baik level atas maupun level paling grassroots. Maka public speaking menjadi sangat penting sebagai sebuah strategi bagaimana quote and quote menjual seorang Ganjar. Quote and quote bagaimana menjual nilai-nilai terbaik buat bangsa dan masa depan bangsa ini itu efektif. Kira-kira gitu ya. Itu efektif. Karena itu apa itu public speaking? Nah, public speaking terus. Ini beberapa kegiatan saya terus. Oke. Nah, mengapa kita perlu public speaking? Nah, sebagai manusia kita itu sebetulnya punya tugas ya. Tugas kita adalah sebagai khalifah. Kalau dalam Islam itu khalifah itu bisa berarti pembenar, bisa berarti pengubah, bisa berarti yang merawat dan seterusnya. Hal-hal yang positif yang bisa nilai-nilai terbaik dan kehidupan harmoni ini terjaga. Itu tugas seorang khalifah. Nah, khalifah itu diberi tugas, diberi alat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Sang Pencipta itu dua, tangan dan mulut. Ya. Jadi dengan tangan kita bisa banyak menulis surat cinta, menulis buku, menulis puisi, menulis apa saja tentang pesan-pesan terbaik, moral-moral terluhur yang kita sampaikan kepada umat agar kehidupan ini tetap surgawi. Karena memang Allah atau Tuhan Sang Pencipta ini hanya menciptakan surga di bumi ini, tidak pernah menciptakan neraka.
Nah, kita harus rawat surga ini dengan pesan-pesan luhur lewat tulisan. Nah, kebetulan saya juga punya modul itu tentang creative writing. Nah, tapi hari ini kita tidak bicara itu. Yang kedua adalah mulut. Mulut, kita perlu menggunakan mulut ini bukan untuk sekedar makan atau menggibah atau mengobrol, tetapi bagaimana setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut kita itu punya makna. Buat kita setiap hari bicara kan, setiap hari bicara di rumah, bicara dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, hobi dan seterusnya. Tapi sejauh mana pembicaraan kita itu punya makna? Ini yang saya sering sampaikan. Kalau soal teknik public speaking, Anda bisa baca buku banyak sekali. Bisa beli di Gramedia apa di mana itu teknik-teknik banyak. Tapi bagaimana setiap kalimat, diksi-diksi yang kita pergunakan itu punya makna buat kehidupan kita dan kehidupan tetangga kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, dan kehidupan bangsa kita. Nah, karena itu penting sekali public speaking ini disampaikan. Dan begini, hampir semua orang yang sukses dalam berbagai profesi itu melewati kemampuan public speaking. Coba Anda perhatikan. Jadi public speaking itu sangat penting artinya untuk menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan luhur. Dan karena itu sangat berguna sekali untuk peningkatan karir kita. Coba Anda perhatikan. Ridwan Kamil bisa jadi gubernur itu karena dia juga pandai bicara. Coba perhatikan ketika ada konferensi Asia Afrika, dia dengan sangat pede bicara dalam bahasa Inggris kepada seluruh delegasi-delegasi dunia. Itu luar biasa. Obama bisa menjadi presiden Amerika karena dia orator. Atau Pak Jokowi walaupun kemarin nggak bisa ngomong, tapi sekarang sudah bisa ngomong, makin bagus. Pak Ganjar apalagi misalnya. Jadi betapa pentingnya public speaking ini untuk jembatan sukses seseorang. Karena itu kalau di luar negeri kursus public speaking ini sangat laku, sangat laku. Karena itu jadi gini, jadi public speaking itu intinya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan luhur, pesan-pesan baik itu secara efektif dan punya kesan yang mendalam kepada audiens. Itu public speaking. Jadi menyampaikan pesan-pesan secara efektif dan memberi kesan sangat mendalam. Jadi kalau kita ngomong itu diingat terus orang, lekat, dicatat, kemudian kita dianggap sesuatu, something. Nah, kita kan selama ini bicara, tapi tidak menjadi sesuatu. Kita banyak sekali bicara di mana-mana, tapi tidak membuat kita menjadi someone, tidak menjadi seseorang yang dihitung, yang diperhitungkan, yang diangkat, yang dipertinggikan, kemudian yang dihargai. Karena kita kesalahan memilih diksi, memilih kata yang kadang-kadang kurang bermakna, bahkan berakhir dengan konflik. Nah, kira-kira begitu ya, terus ya. Nah, oleh karena itu, para tokoh dunia itu menganggap sangat penting sekali public speaking. Misalnya, kita dengar Bung Karno. Bung Karno itu dikenal seluruh dunia bukan karena seorang presiden saja, tapi karena beliau seorang orator yang sangat ulung. Saking pentingnya kemampuan berpidato itu, dia tidak pernah berhenti berlatih. Dengan latihannya itu biasanya di atas karang, dia menghadap ombak. Kenapa dia berlatih di atas karang yang keras dan di tengah ombak yang sangat besar? Karena dia bilang begini dalam satu buku yang ditulis Cidi Adam, aku berlatih di atas karang dan menghadap gemburan ombak karena hati dan pikiran manusia lebih keras daripada karang dan lebih dahsyat daripada ombak. Kira-kira gitu. Hakim, bagaimana dia harus menaklukkan banyak orang, dia harus menaklukkan ombak.
dan menaklukkan karang yang sangat keras. Oke, lanjut. Nah, John F. Kennedy juga begitu. Seorang temannya Bung Karno yang meninggal sebelum selesai tugasnya dan masih misteri kematiannya. Dia bilang dalam salah satu buku biografinya yang saya baca, tidak ada yang lebih penting dalam hidup daripada kemampuan berkomunikasi. Tidak ada. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup. Jadi kemampuan berbicara yang efektif. Oke. Nah, kenapa begitu? Dan semua orang harusnya bisa begitu. Misalnya Etulu Heme, ketika dia baru pulang dari Prancis, dari pengasingannya yang diusir oleh Inggris dulu ya, dia dibuang ke Paris, yang tahu baru pulang kemudian ke Teheran, dia pidato di tengah jutaan manusia di situ, dia berkata bahwa di dalam diri manusia itu ada kekuatan elektromagnetik yang jauh lebih besar, ribuan voltase yang kalau tidak bisa menggunakannya, bisa menghipnotis banyak orang. Itulah yang kemudian membedakan apa ada orang besar dengan pidatonya dan kemudian ada orang yang tidak jadi apa-apa. Masalahnya begini, dari sekian banyak orang, menurut saya begini, ada sebuah penelitian di Amerika, hal-hal yang paling ditakuti oleh manusia. Itu ada 100 yang ditakuti oleh manusia. Ada takut kalah jengking, ada takut ketinggian, ada takut lapar, ada takut miskin, takut ditinggal pacarnya, takut cerai, dan seterusnya. Ternyata nomor 2 itu, nomor 1 yang ditakuti itu jadi kamu. Ada baca di Google hal-hal yang ditakuti oleh manusia. Ternyata ini pertama itu adalah takut bicara di depan umum. Karena itu yang sukses sangat sedikit. Takut bicara. Padahal modal sukses itu adalah harus bisa bicara di depan umum. Bagaimana kita bisa sukses? Orang-orang nggak tahu lu siapa, nggak pernah ngomong. Keinginan lu apa? Aspirasi lu apa? Cita-cita lu apa? Tujuan hidupnya apa? Orang nggak tahu. Gimana kita bisa direkrut, dinilai oleh orang kalau kita tidak bisa bicara dengan baik tentang siapa diri kita, cita-cita kita, tujuan kita, dan seterusnya. Jadi yang paling ditakuti oleh orang itu adalah di depan orang. Karena orang merasakan kan bagaimana diundang grup misalnya ibu ini maju ke depan. Udah siap nih konsep bang, lu pidato sampai depan gemeter, tegak, hilang semua, berikan pertujuan, hilang semua konsep. Betul nggak bu? Alaminya begitu? Enggak. Berarti nah tapi sebagai orang pernah mengalami seperti itu. Maksud saya juga mengalami seperti itu. Karena itu ada langkah-langkah bagaimana cara kita menjadi pembicara yang hebat. Nah, sampai sini ada dulu diskusi dulu, ada pertanyaan dulu. Sebelum kita berlanjut. Ya, Pak. Kadang misalnya kita disuruh gitu ya, di depan, tapi kita bingung mau ngomong apa. Nah, itu gimana? Iya, ada. Ya selain blank ya, kalau blank kan mungkin sebenarnya kita udah persiapan, tapi kadang kita sebenarnya kita juga bingung kok. Oke, terus ada lagi? Oke, pertanyaan ini nanti kita jawab di sini ya, 10 langkah ya. Oke, langsung. Ini, saya bilang dulu ya. Semua orang mengalami Pak Diki ya? Pak Luki, sorry. Semua orang mengalami Pak Luki, para pembicara awal pasti mengalami seperti itu. Problemnya adalah para pembicara pemula itu tidak memiliki konsep atau tujuan. Jadi kalau kita mau bicara kepada seseorang dalam konteks apapun, yang paling penting itu adalah mengenal tujuan dulu.
Dan tujuan itu bukan hanya dalam konteks bicara, tapi hidup pun harus punya tujuan. Masa depan itu harus kita gambarkan di depan. Kalau tujuan kita ke sana, ada value yang kita kejar, ada nilai-nilai yang mau kita kepung dengan langkah-langkah kehidupan kita. Demikian juga dengan pembicara dan dia sebagai pembicara. Jadi ketika kita diundang bicara, tujuannya apa nih? Itu dulu. Tujuannya apakah mau sekedar memberikan informasi? Apakah tujuannya hanya untuk menjelaskan sesuatu? Atau untuk meyakinkan? Atau untuk menghibur? Atau untuk mempengaruhi? Atau untuk mendidik? Nah, tentu dalam konteks ganjar ini, kita harus bisa mengcover semua ini. Tujuan kita misalnya ketika turun ke lapangan untuk menjual ganjar, maka kita harus jelaskan informasi siapa ganjar itu, siapa ganjar itu, dari silsilah keluarganya, dari riwayat pendidikannya, prestasi dan reputasinya, itu harus lock kita kuasai. Ini dalam konteks ganjar. Kemudian juga kita harus menjelaskan kenapa dia terpilih menjadi calon presiden. Apa kelebihannya dengan Anies, apa kelebihannya dengan Prabowo, dan apa kelebihannya dengan yang lain. Itu harus betul-betul di luar kepala menjelaskan itu. Dan kemudian kita bisa meyakinkan kepada orang bahwa Ganjar memang layak karena dia tidak punya problem masa lalu misalnya. Bahwa dia adalah orang yang betul-betul dipercaya sebagai kelanjutan dari Jokowi. Sementara yang lain misalnya ada masalah lain yang belum terungkap. Dan yang sebelahnya lagi berseberangan, tidak jelas konsepnya. Mau dirubah apa yang dirubah? Orang 82% orang sudah mengagumi Pak Jokowi, dia mau merubah apa? Nah itu harus betul-betul kita paham konsep politik, peta politik, dan seterusnya. Kemudian tentu kalau dalam tidak ada konsep menghibur, maka di dalam pidato itu tidak boleh monoton. Jadi menghibur, makanya public speaking itu termasuk pelawak juga public speaking. Kemudian juga para artis juga public speaking itu menghibur. Dan dalam konteks Pak Ganjar, ya banyak sekali yang bisa diangkat. Cerita-cerita yang Pak Ganjar seorang yang sangat friendship gitu ya, sangat friendly, sangat asik, non birokrasi dan seterusnya. Dan supaya orang itu senang. Kemudian juga mempengaruhi. Tujuan itu mempengaruhi orang supaya virus-virus kebenaran itu masuk kepada otak dan hati pikiran orang. Dan kemudian untuk mendidik. Jadi totalitas dari semua tujuan itu yang paling penting kita untuk mendidik anak-anak bangsa kita. Bahwa kita bukan memilih personal, tetapi kita memilih value itu. Itu yang saya tanamkan di dalam diri saya, bahwa saya berpolitik itu tidak pernah berpihak kepada personal, tetapi kepada value. Jadi siapapun nanti personalnya, kalau value-nya ada, kita pilih. Dan kenapa misalnya kita memilih Ganjar sebagai calon presiden? Karena ada value di situ. Value keberlanjutan dari Pak Jokowi. Value dari yang mewarisi nilai-nilai baik untuk pembangunan masa depan bangsa ini. Value dari moralitas yang cukup baik yang dimiliki oleh Pak Ganjar. Value misalnya ada kesederhanaan di sana, ada kejujuran di sana, dan ada ketegasan dalam melawan korupsi, melawan sikap-sikap yang korup dan seterusnya. Itu yang harus kita bangun, value itu. Jadi menurut saya yang paling penting ketika ada berdiri di depan umum, ada harus pastikan itu tujuan saya hanya memberikan informasi, maka cukup memberikan informasi bahwa Ganjar ini asli dari di Bandungnya ya, Semarang,
dan lulusan UGM dan seterusnya bla bla bla. Dia punya pemikiran yang ini hanya untuk menjelaskan atau ada untuk meyakinkan. Harus jelas tujuan. Nah, orang kehilangan kata dan kalimat kadang-kadang karena dia tidak punya tujuan. Ini juga begitu. Kalau Anda nggak punya tujuan, Anda kayak bui, ambing ombak. Ada tujuan. Ada buku yang sedang saya tulis sekarang itu Power of Future. Jadi kekuatan masa depan. Power of Future. Itu kekuatan masa depan. Jadi orang sukses itu sudah bisa menentukan masa depannya sekarang. Jadi kalau dalam psikologi itu, kalau Anda sudah bisa menggambarkan masa depan Anda secara detail, saya pengen rumah yang seperti ini, tergambar detail warna dan bentuknya. Mobil seperti ini, peleknya, warnanya, bentuknya, maka 70% Anda berhasil. Karena you are what you think. Kamu adalah pikiran kamu. Kalau Anda nggak punya tujuan dalam hidup maupun dalam public speaking, itu pasti nggak ada power, nggak ada kekuatan. Oke, lanjut. Smart. Nah, ini, jadi gini. Kita sampai jam 12 kan ya. Nah, kemudian bagaimana menyampaikan semua tujuan itu supaya masuk ke dalam hati audiens pada pendengar. Jadi di dalam otak manusia itu sebetulnya sudah ada kotak-kotak, ada wadah-wadah gitu. Kalau Anda nggak punya pola, jadi otak itu ada polanya. Anda nggak punya pola dalam berbicara, dia masuknya kemana? Harus ada pola. Maka dalam banyak ilmu pengetahuan kan ada teori pola, ada paradigma, ada apa? Itu supaya apa? Supaya di otak kita atau di hati kita, karena hati kita dan otak kita itu sebenarnya kan ada tempat-tempatnya. Nah, pola pertama misalnya past, present, future. Jadi cerita yang mudah-mudah tentang kondisi hari ini, kondisi kemarin, hari ini dan esok. Itu paling gampang. Nah, dulu misalnya Pak Jokowi bisa membangun berbagai infrastruktur. Sekarang, dulu sebelum Pak Jokowi, infrastruktur kita hanya dari wacana saja. Hanya gambar saja di zaman SBY. Tapi Pak Jokowi hari ini merealisasikannya dengan berbagai infrastruktur yang luar biasa. Dan esok kita akan percepat lagi bisa oleh kekuatan ganda. Dulu kita terus diskusi soal Jakarta mau terjun, maka Pak Jokowi mengimplementasikannya dengan membangun IKN. Dan esok kita akan membangun IKN itu. Dan IKN itu bukan sebuah tempat, tapi sebuah simbol tentang perubahan dan perkembangan peradaban. Nah, itu yang harus pola. Jadi pola esok, kemarin, hari ini, dan esok. Kalau Anda mau cerita apa lagi? Mau cerita apa misalnya Pak Atmo? Mau pidato tema apa? Ya oke lah, misalnya politik secara pilpres. Kalau kemarin pilpres kita sibuk dengan meladenin hoak-hoak yang berhamburan di medsos. Hari ini kita cukup diam, kita share dengan baik-baik saja. Kamu usah ngeladenin, bodoh gitu kita ngeladenin yang gitu. Dan mereka orang bodoh, kenapa kita ikut bodoh? Saya cerita begini, dalam sebuah cerita di Bukan. Ada seorang raja kedatangan dua orang yang konflik. Meladeni satu orang yang bodoh, ngeyel, satu orang pintar. Berantem. Si raja menghukum orang pintar. Bukan yang ngeyel itu. Kenapa? Kenapa saya dukung? Karena kamu lebih bodoh, kenapa ngeladenin orang bodoh kira-kira gitu. Jadi nggak usah diladeni. Kita share aja yang baik-baik, share aja yang positif-positif. Karena kalau hoax itu ya,
itu kayak uap ya, kayak angin. Dia akan hilang sendiri ada waktunya. Tapi kalau fakta, data, logika itu membumi, dia ada akar. Yang kedua, ini problem solution. Jadi bagaimana memecahkan masalah. Jadi dalam prinsip saya, don't be what, but be what a solution. Jangan menjadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Nah, seorang public speaker yang hebat itu, dimanapun tampil, dia harus menjadi solusi, kekuatan solusi. Bukan menjadi bagian dari problem. Pidato di podium, menghibah orang. Ngomongin si A, si B, mencaci maki si B. Itu bukan public speaker yang bagus. Jadi bagaimana dia menjadi solusi. Dan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya di forum. Kehidupan nyatanya pun menjadi contoh. Maka seorang speaker yang bagus sebetulnya dia tidak pernah bicara sebelum dia melakukan sesuatu. Dan dia bicara apa yang dia sudah lakukan. Makanya zaman dulu itu sebenarnya nggak ada naik banyak. Nabi-nabi itu menceritakan apa yang dilakukan. Orang nggak melakukan apa-apa jadi mau bicara semua tuh. Tidak ingin semua tuh. Tidak ingin semua. Tapi yang hebat itu dia tidak akan bicara selain apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang dia sudah lakukan. Kan jadi profesi kan, jadi jualan dan mahal. Profil di Nah, terus teknik flow dan kontra. Nah, ini kan penting misalnya kita sekarang sepakat bahwa kita harus berpihak kepada keberlanjutan pembangunan. Tapi ada dua, ada Prabowo, ada Ganjar. Mana pro kontranya, kelebihannya? Nah, itu bisa dibanding-bandingkan. Ganjar tidak punya masalah lu, Pak Prabowo di banyak sekali tragedi masa lalu yang belum bongkar. Dan juga ada problem-problem politik yang kemarin dengan Jokowi masih buka, kira-kira gitu. Nah, ini buat teknik 5W 1H. Ini teknik jurnalistik lah ya. Jadi kalau Anda mau bicara jangan sampai ini lepas nih. Dan semua metode ini Anda harus memiliki ini semua 5W 1H. What? Apa sih yang Anda bicarakan? Jelas dulu apa yang Anda bicarakan. Kemudian where, di mana terjadinya itu? Tadi Anda membicarakan tentang menceritakan Pak Ganjar sedang melakukan kegiatan sosial. Banyak sekali pengunjung yang datang. Harus kerjakan. Pak Ganjar melakukan kegiatan sosial di sebuah tempat. Ada apa? Di Bandung, di Banten, di Jakarta. Kemudian, ada apa? Apa kue? Kemudian, Pak, kenapa dia melakukan? Satu lagi, dan bagaimana dia melakukan? Kira-kira gitu ya. Jadi ini teknik dasar baik dalam teknik menulis buku maupun dalam public speaking itu tidak boleh ditinggal. Gitu. Nah, biasanya kan kalau di luar negeri kita asik lihat para politikus yang ngomong. Jadi tidak monoton. Kalau di kita kan kalau dato itu assalamualaikum yang terhormat ini terhormat panjang banget gitu. Sebelum itu ada bacaan ayatnya dulu yang ama ba'du gitu kan. Selalu begitu. Kalau terhormatnya banyak sekali. Tapi kalau pembicara yang hebat tuh tidak mesti itu di awal. Tidak mesti. Bagaimana menarik masa dulu? Karena begini. 5 menit pertama orang tidak meninggalkan Anda,
Itu ada berhasil. Kalau 5 menit Anda ngomong, kemudian orang bawa pakai handphone, terus ke kamar kecil, Anda gagal itu. Di 5 menit pertama Anda bicara di depan umum, itu orang tidak meninggalkan Anda atau tidak lepas konsentrasi. Makanya kalau public speaker yang baik kayak Obama itu, ya sate gitu kan, awal bicara itu. Atau bakso, dia bercerita dulu. Orang menarik. Kalau di kita mah enggak, Allah Akbar, apa Pak Duh, selesai. Begitu terus, di mana-mana. Apa di tengah-tengah ada bisa selipkan dengan senang hati saya bisa diundang ke sini bertemu dengan bapak-bapak sekalian, bisa diselipkan, jadi nggak harus apa given kayak gitu. Yang penting bagaimana orang itu tidak keluar dari ruangan saat Anda berdiri. Kemudian penguasaan materi. Nah, ini yang paling penting. 75% Anda menguasai materi apa yang Anda mau sampaikan, maka selesai sudah. Kelar. Anda mau bergaya apapun terserah. Yang paling penting penguasaan materi. Tuntas. Nah, jadi kalau Anda bicara soal peta politik nasional, Anda harus tuntas betul kuasai itu. Dari mulai sejarahnya, kemudian dari kondisi sekarang ke depan, itu harus betul-betul dikuasai. Jadi penguasaan materi itu paling pokok. Tidak perlu banyak gaya, mau gaya apapun, kalau Anda sudah menguasai materi terserah. Kelar itu. Nah uniknya gini. Unik itu Anda punya gaya sendiri. 1 miliar manusia di dunia ini itu dianugerahi oleh Allah, oleh Sang Pencipta itu dengan bakat yang berbeda-beda. Hanya persoalannya kita malas mencari di kedalaman diri kita ini punya bakat apa. Ada takut menampilkan bakat itu. Karena begini, kalau saya sih, kalau Anda nyaman dengan gaya Anda, persetan dengan orang lain, persetan dengan masyarakat, persetan dengan audien ngomong terserah, tapi saya nyaman. Itu bakat. Teruskan. Orang tukul misalnya dengan kebodohannya, dia nyaman dan menghasilkan sesuatu. Orang komen misalnya dengan keluguan kebodohan dalam tanda petik, dia nyaman, dia lanjutkan. Gak usah meniru-niru orang. Disitulah keunikan. Ketika Anda menemukan kenyamanan dalam diri Anda dan menemukan kelebihan, itulah akan muncul keunikan. Nah, persiapan matang ya tentu ya, persiapan matang itu begini. Dari mulai materi tadi ya, bukan hanya materi, tapi juga dari sisi tempat, Anda survei dulu tempat itu, sound systemnya kayak apa, fokusnya kayak apa, harus betul-betul. Kemudian yang hadir siapa aja, lalu kira-kira saya berpakaian kayak apa, itu perhatikan. Lalu misalnya yang hadir nanti siapa, saya harus menyapanya bagaimana. Hal kecil kan satu. Dan kemudian memperbanyak jam terbangnya. Jadi seorang Roma Irama misalnya, saya pernah dekat sama beliau karena saya pernah nulis buku biografi beliau namanya Satria Brigita, itu saya nulis dulu. Saya berbulan-bulan bersama dia di Lukawi. Itu dia tidak ada atau tidak ada undangan, so dia berlatih terus bro. Dia habis asa berlatih. Setiap habis asa, ada atau tidak ada undangan, berlatih. Mental seorang juara. Nah, kita ini kan kadang-kadang malas ya. Gitu. Jadi ada atau tidak ada undangan, so dia tetap berlatih. Jadi juga para pemimpin hebat kayak Karno tadi berlatih di atas sekarang, atau ada juga yang berlatih di depan cermin, lihat mimik kita, gerak bibir kita, gerak tangan kita, itu berlatih terus. Ada juga yang
di kamar mandi, ya. Kamar mandi sambil buang air besar, itu belum mandi, nggak apa, kita berlatih. Terus, nah ini penguasaan materi ini, saya kira teman-teman sudah memahami betul bahwa penguasaan materi pidato itu sama dengan ketika kita menulis soal artikel, ya, menulis konsep tulisan, itu tetap harus memilih materi yang tepat. Kalau sekarang musim politik, carilah tema-tema politik yang menyenangkan, yang mendamaikan. Kalau sekarang lagi banyak isu-isu, kita jangan terbawa arus oleh isu itu. Ini bagaimana kita menjadi bicara yang menyenangkan semua orang. Sekalipun di dalam diri kita itu ada keberpihakan. Karena kita seorang pembicara, maka kita harus menyenangkan banyak orang. Pilihan-pilihan tema itu penting. Karena misalnya diundang di pengurus RW atau di komplek, tapi Anda bicara politik tingkat tinggi, nyambung. Jadi harus engage, membumi, ya. Tema itu harus membumi dengan sosio-kultural masyarakat di mana kita bicara. Kemudian kualitas data dan akurasi logika, nah ini penting, ya. Jadi terus ada data. Kalau kita bicara bahwa Ganjar itu hebat, ya ada datanya, ada hasil survei, ada hasil kreasi dan reputasinya ketika dia menjadi seorang gubernur. Ada karir yang cukup baik gitu dibandingkan dengan kader-kader yang lain. Dan datanya itu ada punya. Dan tentu harus logik, ya. Jangan sekali-kali kita ngikutin mereka yang senang dengan kebohongan. Apalagi cara-cara edit video, edit foto itu murahan dan sama sekali tidak menguntungkan buat seorang pemenang. Nah, tidak ada. Yang mendalam itu artinya begini. Substansial, ya. Jadi kalau kita mau bicara soal Ganjar lagi gitu, maka bukan tataran politik praktisnya saja, tapi lebih mendalam lagi. Misalnya Anda mengetahui betul bagaimana kehidupan sehari-hari dia, maka dia sholatnya kapan, makannya kapan, dengan keluarga bagaimana, kemudian pemahamannya tentang negara dan masa depan, filsafatnya kayak apa, filosofi hidupnya kayak apa, itu betul-betul kita paham. Demikian juga dalam tema-tema yang lain, kita harus lebih menungkik ke dalam. Dan itu yang membuat kita bisa berbeda sebagai pembicara dengan pembicara yang lain. Jangan biasa-biasa saja, harus di atas rata-rata. Kalau Anda biasa-biasa saja, ya hasilnya pun ya biasa saja. Tapi kalau Anda mencoba berada di atas rata-rata, Anda akan menjadi something, menjadi sesuatu yang beda. Something in the world, ya. Nah, fokus. Nah, seringkali kegagalan para pembicara itu nggak fokus. Nggak fokus, misalnya kita mau bicara soal apalagi contoh selain Ganjar. Yang isu sekarang yang ramai apa? Fokus, ya. Fokus itu ada satu strategi sukses yang sering saya dapatkan dari saya sering sampaikan juga. Untuk Anda sukses itu cuma 4. 1 fokus, 2 fokus, 3 fokus, 4 fokus gitu. Kalau Anda fokus, maka gelas atau botol pun bisa saja ditangkap, bisa bengkok. Begitu juga kalau Anda fokus dalam berbicara seperti ini. Berbicara Ganjar, ya, Anda kuasai betul Ganjar itu siapa, anak siapa, Ganjar di mana, pendidikannya apa, pemikiran ke depannya apa, dan bagaimana Indonesia kalau mau dipimpin oleh Ganjar. Fokus, dan kemana-mana. Kemudian
Nah, antara paragraf bicara itu harus saling terkait dan runtut lah, runtut. Seperti kita menulis skripsi, menulis artikel itu runtut. Jadi semua pertama tujuan seperti itu. Jadi tidak meloncat-loncat logikanya. Dan terbingkai dalam satu tema. Nah, ini penting. Kita boleh bicara melenceng kemana-mana, ya. Tapi harus ada dalam satu bingkai tema kayak lukisan. Lukisan itu misalnya ada bingkainya. Jadi Anda boleh melukis, tapi jangan melewati bingkai itu. Demikian juga kalau kita bicara, misalnya soal Ganjar, boleh kita dikit-dikit tuh ngumpang soal Jokowi, ngumpang soal tapi lagi ke Ganjar. Itu dibingkai. Boleh lagi menyinggung soal Indonesia ke depan, bla bla bla. Tapi balik lagi ke Ganjar. Dalam ikatan bingkai. Ya, seperti kita nulis sebuah artikel. Ya, dan tuntas itu kita tidak memberikan audiens itu bertanya. Ini endingnya apa sih? Tuntas itu setelah kita bicara Ganjar dari A sampai Z bahwa Ganjar layak menjadi seorang presiden dengan alasan bla 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 bla. Tuntas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ambil saya minum dulu. Ya, Mas, dokter Om. Saya nggak usah pakai artinya apa? Suaranya bagus ya. Iya, terima kasih. Jadi kan kalau yang saya pribadi pahami ini public speaking kayaknya untuk audiens yang relatif lumayan besar lah dari sisi jumlah kepala. Dari satu sisi lain kita dalam konteks politik aktif ini mungkin fokusnya lebih persen to persen. Kira ada nggak yang membedakan dari kelima kiat-kiat ini antara berbicara memang dengan audiens yang relatif banyak sama momen-momen yang lebih intimate, misalnya dalam konteks media atau bahkan pertemuan gitu dengan ketemu orang, itu perbedaan yang paling signifikan itu ya, intinya menurut saya sama. Bagaimana pesan itu sampai menyentuh hati orang, menyentuh pikiran orang, dan memberi kesan yang kuat. Intinya sama, hanya mungkin caranya berbeda. Kalau tadi kita bicara lagi pidato, gitu kan, pidato di depan audiens. Jadi bagaimana kemudian dalam sebuah ruangan terbatas diskusi, apa diskusi dengan sesama aktivis maupun diskusi sesama itu dengan masyarakat. Nah, menurut saya semua problem komunikasi itu intinya ada di apa namanya, bagaimana kita bicara dari hati. Intinya, kalau kita bicara pakai kepala, akan sampai kepada pikiran. Dia ada di sini. Kalau kita bicara pakai hati, maka dia akan nyampe ke hati. Nah, dalam teori politik ini, sekarang ini kan politik praktis banyak orang door-to-door, duit. Itu orang yang malas, itu orang yang maunya menang, maunya jadi. Persoalan nantinya kayak gimana, pokoknya gue bisa beli lah. Itu akan berefek dia menjadi anggota dewan atau menjadi wali kota, dia merasa tidak utang lagi kepada. Tapi yang paling bagus menurut saya adalah dari hati. Jadi cara itu dari hati terdalam kita, sehingga itu bisa diterima oleh kawan bicara kita. Dan yang paling penting lagi menurut saya,
kita tidak ikut arus di dalam problem yang sedang jadi di dalam pembicaraan itu, dalam perdebatan. Jadi bagaimana kita lebih banyak diam, mendengar, tapi kemudian kita mencari solusi. Kan kebanyakan kita ingin ikut dong, biasanya. Ikut apa belanya. Ini seorang yang public speaker yang bijak, dia akan mendengar, memperhatikan, kemudian dia mencari solusi dari pandang itu. Intinya adalah bagaimana apapun yang kita sampaikan itu harus di dalam hati yang betul-betul dihayati. Nanti ada ya. Terus, nah ini mindset ya. Tadi Luki dari tinggi juga hilang konsep gitu kan. Nah ini persoalan mindset. Mindset kita kan begini. Seolah-olah orang di depan kita tuh orang hebat semua. Jika kita ini orang kecil yang kemudian kita minder dan takut. Menghilangkan itu mindset itu. Akan kepada diri kita, kepada hati kita, pikiran kita, bahwa saya orang hebat. Buktinya saya orang hebat, saya diundang. Berarti saya orang penting dong. Berarti saya dipentingkan dong di forum itu. Di masyarakat itu. Buktinya saya diundang. Nah, itu yang harus dibangun di dalam diri kita, bahwa kita adalah jadi membicara karena kita diminta. Berarti kita penting, berarti kita hebat. Itulah dibangun itu, mindset itu. Dan itu untuk personal ya. Juga materi. Materi juga jangan merasa materi saya nggak ada yang dengar, materi saya nggak ada yang mencatat. Itu karena perasaan-perasaan kita yang membuat kita down duluan. Katakan bahwa materi yang saya sampaikan ini itu benar-benar saya buat untuk masyarakat dan itu benar baru. Karena itu penyiapan materi sangat penting. Jadi sekali lagi, saya datang ke sini misalnya karena saya diundang, saya penting, dipentingkan. Berarti saya orang penting dong. Kalau dibayar, saya dibayar. Berarti saya ada harga. Karena itu saya harus bicara hebat, bicara yang baik. Mereka sudah menghargai saya, karena itu saya juga harus menghargai audiens. Dengan cara apa menghargai audiens? Dengan cara saya bicara yang bagus, bicara bermanfaat buat masyarakat audiens. Karena mereka sudah menghargai saya, apalagi dibayar saya. Nah, itu yang harus dibangun mindset itu. Kemudian karena itu seorang pembicara hebat, dia tidak menggurui. Karena dia merasa dihargai oleh audiens, maka dia pun menghargai audiens dengan cara tidak menggurui. Diajak ngobrol, diajak sapa, disanjung audiens itu. Dan berpikir positif. Dalam semua hal kita harus berpikir positif. Audiens yang udah kita adalah orang-orang hebat, orang positif. Dan saya di sini karena nilai positif saya dan dihargai oleh audiens. Ya, kira-kira ngerti ya begini ya. Jadi mindsetnya itu harus dibangun bahwa kita orang penting, dan karena itu juga harus diingat hal-hal baik tentang diri kita ketika kita mau tampil. Saya pernah juara kelas, saya pernah juara baca puisi, saya sangat dihargai oleh orang tua saya pernah juara bola, main badminton dan sebagainya. Hal-hal positif. Oh, kita ini orang hebat. Buktinya saya pernah juara main badminton, pernah juara catur, pernah baca puisi. Saya pentingkan. Sekarang saya lebih dipentingkan lagi. Ini modal dasar yang membuat rasa percaya diri kita tinggi. Dan rasa percaya diri itu tidak ada teori begini. Rasa percaya diri Anda itu harus dinaikin beberapa digit dibandingkan dengan ketika Anda belum tampil dan berbicara. Jadi atas beberapa digit di atas orang lain.
Karena itu modal Anda bisa bicara lancar, Anda bisa bicara mengeluarkan pikiran-pikiran dan materi Anda. Kalau Anda datang ke forum udah leader duluan, oh udah hilang semua itu. Makanya, nah ini juga penting ya, empati. Kebanyakan orang ada yang bisa bicara, tapi audien kemudian cuek. Khotbah yang Jumat kan, tidur tuh. Ada yang orang juga tuh Jumatan. Karena kita bicara apa, gitu, audien maunya apa. Karena itu kita harus memahami audien ini siapa sih, problem mereka apa. Mereka itu latar belakang pendidikannya seperti apa, sosiokulturalnya kayak apa. Nah, itu harus kita sentuh. Gitu. Jangan sampai kita khotbah di gereja atau di masjid, orang berubah. Karena kita tidak menghayati, tidak empati dengan apa yang menjadi problem dan perasaan, pikiran audien yang kita hadapi. Karena itu perlu disapa, apa kabar? Kang Riki, atau Kang siapa? Apa? Selama ini baik-baik saja dan seterusnya. Banyak disapa. Pertanyaan lah kan apa? Jangan banget gitu. Dia menjadi bagian dari pendengar. Nah ini penting. Ketika kita berbicara, rasakan bahwa kita seolah-olah jadi pendengar. Kira-kira kalau kita ngomong gini enak kan? Kalau kita jadi pendengar, kedengarannya enak nggak? Sampai nggak? Jadi supaya connecting gitu, secara emosional maupun secara frekuensinya nyambung. Nah, satu lagi yang tadi kita sampaikan, harus menjadi bagian dari solusi. Yang berbicara apapun itu, jangan sekali-kali terbawa arus oleh problem, tapi speaker yang hebat itu selalu menjadi bagian dari solusi. Kemudian menara sapa terakhir dari simpati. Apa? Di awal itu kita sapa dulu. Kemudian tadi mindset percaya diri itu. Kalau kita nggak percaya diri, kan berani nyapa gubernur, nyapa itu baru berani kita. Kita lihat para pelawak itu ya. Berani dia nyapa gubernur, berani nyapa wali kota. Itu aman kok. Bahkan kadang-kadang dibully juga. Kita dapat rasa percaya diri. Jadi naikin beberapa digit di atas rata-rata rasa kepercayaan diri Anda, maka itu Anda akan berhasil. Nah ini apa itu integritas? Apa integritas itu? Integritas itu kan artinya ada kesenyawaan antara pikiran, hati, dan perkataan. Jadi jangan sampai Anda bicara itu yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda, yang tidak sesuai dengan pikiran Anda. Dibaca berbagai macam informasi, udah ada yang yakin betul bahwa ini penting buat masyarakat. Banyak orang tuh jadi pembicara, just kayak baca aja gitu, kayak membaca. Dia tidak yakin atau pejabat kita di daerah lah. Oke, ngomong aja. Saya berkali-kali menemukan tuh pidato wali kota, bupati itu diulang-ulang itu aja tuh. Kenapa? Lihat dari yang buatnya bukan dia, ada tugas stafnya yang membuat teks pidato. Ya, wajar kalau masyarakat kita susah berkembang sekarang. Karena wali kota, bupati, gubernur tidak memahami kondisi masyarakatnya. Pidatonya pun dibuatin orang. Pidato dibuatin orang. Bagaimana dia bisa menyampaikan pesan? Dibaca pula gini kan. Tapi duluan Kamil, Jokowi, cuma bagus. Public speaking. Itu kalau pejabat daerah tidak perlu teks itu. Karena dia udah tahu apa yang mau disampaikan. Apa yang ditulis teks lagi? Tapi dia nggak memahami dan nggak bisa menyampaikan sesuatu secara lisan dirinya sendiri. Dia belum layak jadi pejabat itu gitu. Belum layak lah.
Kalau pejabat itu, pemimpin itu, dia mengerti betul apa yang mau dikatakan, mengerti betul apa problem masyarakat. Karena itu kemudian dia menyampaikannya dengan hati dan pikirannya sendiri, bukan nyontek. Kan banyak nyontek, tapi paste lah. Jadi jujur itu artinya karena apa yang Anda katakan itu betul dari hati ya. Nah, sekali-kali Anda berbohong. Sekali Anda berbohong, nggak akan ditinggal. Jadi jujur dalam perkataan, perbuatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu seorang public speaker. Ketika Anda tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari, padahal Anda seorang public speaker, maka Anda akan diundang lagi. Anda akan dipakai lagi. Lu ngomong doang, kelakuan lu kayak gitu kemarin ketahuan. Kelakuan lu selingkuh, ngomong doang lu bilang. Jadi harus integritas itu apa yang kita sampaikan ke orang itu. Tapi kehidupan kita juga begitu. Memang tidak mudah. Jadi seorang public speaker ya, bisa di public figure ya. Kayak Agim dulu kan. Agim itu public figure. Tapi ketika dia kawin lagi misalnya, hilang itu semua. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau puas itu. Jika dia bicara soal, tapi ketika dia kawin lagi sama orang Thailand juga banyak itu orang juga. Atau kendaraannya pakai apa namanya? Alphard misalnya. Bicara soal kesederhanaan, bicara soal, tapi apa? Dari itu kita, dari itu hari yang dulu ya. Ya, paling itu. Ada masalah anak-anak itu kan susahnya dia harus bicara. Oh ya anak kamu harus aku. Kan dia sih. Itu berat buat anaknya. Kalaupun bukan, ya udah anak aku kamu. Kalaupun bukan misalnya, apa susahnya? Kita tuntut lagi sedikit. Nah, ada kayak luar. Nah, sesuai fakta. Jadi sesuai fakta itu kali-kali jangan lagi kita buat hoax gitu lah. Sesuai fakta. Kasihan hati, pikiran, dan perkataan itu. Jadi sekali lagi, seorang pembicara yang hebat itu, dia mengatakan sesuatu yang memang dia sudah lakukan. Dan dia sudah kerjakan. Itu seorang public speaker yang hebat. Kalau di Eropa itu kan misalnya Malcolm X misalnya. Apa tuh yang pidatonya I have a dream ya. I have a dream itu sangat mendunia pidato itu. I have a dream itu. Jadi saya punya mimpi. Mimpi di mana masyarakat negro, kulit putih, kulit hitam itu bisa sejajar dengan mimpi. Di mana tidak ada lagi perbudakan. Dan dia berjuang untuk itu. Bukan hanya dalam pidato, tapi dalam sikap perilaku berjuang. Misalnya Bung Tomo itu dari pidato 10 November itu pidato yang sangat luar biasa untuk menggerakkan perang melawan sekutu di Surabaya itu luar biasa dan dari hati yang dalam dan ikut berkumpul. Nah, jadi sebetulnya public speaker itu bukan soal apa yang mau kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan. Kayak gini, ini aqua. Kalau disimpan di sini atau di apa harganya berapa? Berapa cek harga ini? 5.000, 3.000. Kalau isinya air ya. Kalau ini disimpan di jalan, ada harganya. Nah, kalau air ini diganti kemasannya seperti Equil, jadi berapa? Dari 50. Tapi isinya aqua, isinya air putih sama, tapi kemasannya berbeda, ditempatkan di lokasi yang berbeda. Equil menjadi air putih atau sama juga kita harus berbicara juga bagaimana dan di mana kita berbicara dan dengan siapa kita bicara, itu akan punya harga. Kalau kita tiap hari bicara di tingkat RT ya segitu aja.
caranya nggak dikembangkan ya begitu aja. Kira-kira gitu. Jadi karena itu jadi itu sudah. Nah, penampilan itu penting. Penampilan itu harus disesuaikan. Jangan sampai Anda datang ke sana bicara, misalnya masih ada cabai di sini, ngelit di gigi, orang penampilan Anda berarti kurang awal. Juga menyesuaikan pakaian. Kira-kira ini pakaiannya apa? Mana yang layak itu apa? Nah, kemudian gerak tubuh ini penting, tapi jangan over. Gerak tubuh itu harus sesuai dengan kata aja. Jangan terlalu menggebu-gebu. Kalau gerak tubuh Prabowo begini. Prabowo itu. Jadi gerak tubuh ya sesuai saja dengan intonasi, dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, intonasi juga begitu. Kompak aja, kadang-kadang landai, kadang-kadang susah, kadang-kadang terus, kadang-kadang tinggi. Nah, kata yang jelas ya, begini. Ada satu pepatah yang saya selalu pakai, bicaralah dengan bahasa petani, jangan bicara dengan bahasa profesor. Maksudnya begini, kalau Anda bicara pakai bahasa petani, profesor ngerti. Tapi kalau Anda bicara pakai bahasa profesor, petani nggak akan ngerti. Dia harus kata yang jelas. Kemudian kontak dengan audien, ya, kontak audien itu kayak tadi disapa, disandung, dihormati, dihargai. Nah, itu daya tarik ya. Jadi saya bilang tadi memiliki gaya sendiri ya. Gaya sendiri, jangan takut. Anda ditolongin kawan jangan saja. Kalau kita lapar, mereka mau ngasih makan ke kita. Kalau kita pakai baju yang coraknya Anda suka, nyaman, ya lakukan aja itu. Kalau Anda suka jingkrak dan Anda nyaman, lakukan aja itu. Dan kemudian akan menjadi ciri Anda. Gak usah peduli sama orang lain, persetan. Nah, komunikatif, humor, menghibur ya. Jadi saya kira tadi sudah ya, gitu. Jadi saya kira gitu ya. Tapi satu lagi nih. Sebelum Anda memulai datang ke tempat acara, coba visualisasikan. Visualisasikan dalam imajinasi Anda itu, saya datang ke situ, misalnya melewati barisan orang-orang. Itu ada visualisasi kamu itu dibayangkan dalam imajinasi Anda. Saya akan ngomong seperti ini. Visualisasikan betul dalam imajinasi Anda. Terus saya akan mengatasi ini. Itu dalam visualisasi imajinasi Anda. Nah, demikian juga dalam era modern ini, tidak tahu Anda harus divisualisasikan seperti ini. PowerPoint yang bagus, gambar yang bagus, karena terlalu banyak frekuensi yang masuk ke dalam otak audien dari telepon, WA, terlalu banyak. Kalau tidak dibantu oleh visualisasi gambar, maka itu kurang terbantu nanti. Ya, saya kira itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak atas ilmunya yang luar biasa. Jadi memang tadi selain yang shooting ketika kita di depan, seringkali kita juga menghadapi kondisi one on one, mungkin kondisi yang dimana kita bukan sebagai pembicara utama gitu ya, atau mungkin ketika kita diskusi gitu. Nah, mohon bantuan tips and triknya, terutama ketika kita menghadapi teman-teman yang aktif sekali berbicara. Bagaimana cara kita memotong, kemudian bagaimana cara kita mendapat atensi gitu ya. Ini PR cukup besar juga boleh yang boleh dibilang pemula lah gitu ya.
teman-teman sudah aktif sekali berbicara di saat diskusi itu. Terima kasih. Oke, prinsipnya memotong pembicaraan orang itu kan tidak boleh ya. Di dalam agama itu dianggap itu kurang etis, ya. Kurang etis dan dalam diskusi itu kita tidak boleh memotong. Tapi ada orang kadang-kadang keterlaluan bicara terus gitu, sehingga lupa dengan waktu, lupa dengan kondisi gitu. Dan kita greget itu mendengarnya, dan terpaksa harus memotongnya. Nah tentu memotong itu penting dalam konteks itu, tapi dengan cara yang etis juga gitu loh. Etis itu gimana? Misalnya biarkan saja dia bicara dulu gitu, ada jeda dia berhenti ya kita masuk dan Anda jangan berhenti. Kalau Anda berhenti terserah lagi gitu ya. Dan berhenti di jeda masuk aja ya. Dan jangan berhenti itu aja. Anda lihat di teman-teman di talk show di TV kan begitu. Oh siapa namanya di Gerung ya, Rocky Gerung misalnya. Dia kan begitu berhenti masuk udah masuk aja terus gitu. Tapi tetap kita dalam kesantunan itu yang penting gitu. Jangan menyerang personal. Nah, yang sekarang kita hadapi itu adalah orang-orang yang sering menyerang personal. Jadi antara subjek dan objek itu sering mereka tidak paham. Ketika dia kalah dalam berdebat, dia menyerang subjek kita. Dalam WA kan begitu. Kita misalnya berdebat di grup WA, dia terdesak kalah, dia nyerang kita yang nulis. Itu yang tidak boleh. Itu kebodohan yang membuat diskurs intelektual tidak berjalan. Pemikiran tidak hidup di situ. Jadi kita tidak boleh menjadi bagian dari itu. Tapi fokuslah kepada objek apa yang dibicarakan, materi yang dibicarakan. Jangan ikut-ikutan menyerang subjeknya. Itu akan menjadi yang disebut debat kusir itu. Tetap fokus pada apa sih yang dibicarakan materi, dan sekali lagi tadi kita fokus pada materi dan solusi. Jadi kalau orang seperti itu Anda harus nunggu dia jelas sedikit masuk. Dan dikasih ampun gitu. Karena dia juga nggak memberi ampun ke kita gitu. Lalu dia sopan ya, sopan lagi. Bos saya bukan kita lari. Tapi memang harus ada sikap-sikap yang tegas untuk melawan orang-orang yang tidak tahu diri. Kira gitulah ya. Tapi tetap fokus pada objek. Nah sekarang ini sekali lagi kita sedang menghadapi begitu banyak orang yang kalau kalah berdebat itu nyerang subjek, nyerang kita ya. Karena mereka ketidakmampuan atau keterbatasan berpikir atau pengetahuan terhadap materi itu, emang itu modalnya. Wah nyerang kafir lah, nyerang murtad lah, nyerang sesat lah, dan seterusnya. Ketika dia kalah, nah itu sedang kita hadapi. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Ada lagi? Tanya lagi. Ya. Tadi kan Pak Uten udah ngejelasin cara-cara utuh supaya speakingnya berjalan ya. Nah, saya kan ingin ngambil contoh pengen ngambil contoh yang dari konten yang dia bawakan gitu ya, kalau saya pernah lihat YouTube-nya gitu ya, itu kan benar-benar menyebalkan ya kalau menurut saya pribadi gitu ya, dengan penuh dengan caci maki lah, kata-kata kasar gitu kan. Tapi kenapa dia bisa menarik sekian banyak orang gitu dengan konten negatifnya itu? Sementara tadi Pak Uten udah bilang hal-hal positif yang baiknya kita dibawakan untuk menarik perhatian orang. Ya itu aja. Apa dia memang punya karisma sendiri atau ada hal lain yang menurut Pak Uten ini? Ya makasih. Ya. Bu sama? Nita. Anita. Sederhana aja Bu Nita. Kan gini, kehidupan ini kan kayak kimiawi ya. Jadi hukum alam. Kalau kita bicara negatif, kemudian ada orang ikut, ya berarti yang ikut negatif juga gitu. Negatif juga. Meskipun banyak. Nah memang yang negatif banyak gitu. Dan Anda lihat, sorry ya,
nggak apa-apa lah ngomong ini. Semua satu frekuensi, satu model. Model senang berhoak, senang nyalain orang, senang mengembangkan kebencian, satu model. Semuanya perhatikan. Dan sekarang ada di salah satu capres yang lain gitu. Itu satu model. Tiap saat mereka memproduk hoak, memproduk kebencian-kebencian ya. Karena memang pemimpinnya begitu. Jadi ketika kita bicara positif, maka yang ikut pun akan positif. Nah, orang yang negatif tadi akan sulit masuk ke yang positif kita. Itu hukum alam, hukum alam. Nah, tugas kita sebagai khalifah itu adalah membenahi yang begitu. Susah kan? Susah. Membenahi yang begitu. Tapi begini, dalam hidup saya itu memang orang itu tidak bisa diubah sebetulnya, kecuali oleh dirinya sendiri. Seperti gini, ada harimau, ada domba, ada sapi, ada kerbau. Domba nggak mungkin jadi harimau, kecuali kawin silang. Kerbau nggak mungkin jadi domba, kecuali kawin silang itu. Demikian juga manusia atau pohon, misalnya ada pohon sengon, pohon jati, pohon ini. Nggak mungkin pohon jati jadi pohon sengon, kecuali bestek. Begitu juga manusia, bisa terpola-pola gitu. Nah, yang bisa menjembatani itu semua adalah dua, yaitu ilmu pengetahuan dan kehidupan beragama yang benar. Jadi kalau dia udah punya pengetahuan, tahu fakta, data, logika, rationality, dan seterusnya, maka dia akan bisa air. Tapi kalau itu tidak, yang terjadi itu, dia tetap menjadi tercluster di dalam komunitinya. Sekarang agama misalnya, agama sekarang itu kan kita semakin khawatir dengan doktrin-doktrin agama yang sangat dangkal. Mereka mengajukan dalil-dalil nakli begitu banyak yang sudah tidak kita pakai lagi sebetulnya, yang dibuat oleh para ulama-ulama di masa lalu, tapi kemudian menjadi dalil-dalil cara mereka untuk menghujat, dalil cara mereka untuk membenci dan seterusnya. Dan kemudian orang-orang yang low educated itu sangat yakin bahwa itu benar, karena ada dalilnya bro, ada dalilnya. Dan itu yang kemudian menjadi masif di masyarakat kita. Kelompok Habib Rizik itu ya seperti itu, karena mereka patokan atau bergantung pada dalil-dalil nakli itu. Padahal dalil sesungguhnya adalah pikiran kita. Suatu hari saya berantem sama, bukan berantem ya, tapi debat sama ulama di Banten, tauhid. Dan Anda nggak usah bawa kita banyak-banyak deh. Kalau bicara tauhid, lu lihat aja pohon pisang. Pohon pisang itu jantungnya sama, daunnya sama, batangnya sama, kemudian buahnya namanya sama, nah, sama pisang, tapi bentuknya beda. Pisang Ambon, pisang uli, dan seterusnya. Rasanya tuh beda. Nah, itulah kita manusia. Kalau Anda mau bicara dalil yang Al-Quran dan hadis, saya di pesantren, saya 15 tahun pesantren, tapi saya udah jangan pakai yang kayak gitu. Tapi saya coba pakai hukum alam. Misalnya, kalau Anda mau bicara menjadi orang hebat, lihat aja pohon. Pohon, semakin Anda petik pucuknya, dia semakin rindang. Semakin diambil semadunya, maka semakin berbuah. Semakin disakiti batangnya, dia semakin berbunga. Nah, demikian itulah hidup kita. Kalau kita disakiti oleh orang, maka kita semakin berkembang. Semakin kita banyak berbagi, maka semakin tumbuh besar. Makin hal-hal terbaik, terpenting dalam hidup kita diberikan kepada orang, maka kita akan berbuah. Jadi sebetulnya dalil-dalil kauniyah itu jauh lebih besar, lebih banyak. Karena yang ditulis dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab itu hanya satu tetes dari samudra ilmu pengetahuan. Makanya saya selalu bilang, jangan baca tulisan, tapi baca tulisan. Nah, beda kan?
Jangan baca tulisan dulu, tapi baca lisan. Lisan maksudnya lisan Allah, lisan pencipta, pohon, air, sungai, dan seterusnya. Nah, mereka nggak paham yang gitu-gitu, dikasih dalilnya nggak ada di Al-Quran tuh pohon, emang nggak ada. Tapi coba pohon dengan kitab, buatan mana? Kita yang nulis manusia, tapi pohon pisang yang buat siapa? Sang pencipta bisa buat pisang, nggak bisa. Tapi mereka tetap ngotot, dalilnya harus kitab. Oh, gitu. Berat memang, itu kita sedang menghadapi itu karena pendidikan kita yang sangat banyak kesalahan dalam membangun karakter dan filsafat yang tidak dibangun. Ketiga, sisi itu ya. Melantur kemana-mana nih. Nah, itu berapa? Masih ada? Belum. Ada pertanyaan lagi? Mas. Ada soal-soal apa juga boleh lah. Oke. Jadi mungkin ini kita sharing Kang, ya, dalam artian kalau yang kami pahami nih ya, buat teman-teman alumni ITB, mungkin kasusnya bisa sama bisa beda buat teman-teman Kagama. Kalau kita di ITB tuh ngobrolin politik, ngobrolin nih, belum sampai level ngajak orang untuk ikut sama kita nih. Itu levelnya itu udah tabu Kang. Tabu dalam artian minimal nggak umum lah, walaupun bukan sesuatu yang nggak boleh atau gimana juga ya, nggak umum. Jadi kalau minjem istilah Mas Luki tadi, tips dan triknya gimana tuh? Maksudnya untuk ngobrolin belum ngomong si A si B aja itu udah ilfeel gitu terkadang orang-orang itu. Sedangkan tadi di satu sisi message dari Kang Oten kan, kalau dalam 5 menit kita nggak bisa perhatian dari lawan bicara kita ataupun dari audiens, ya forget it lah, for the rest gitu kan. Sedangkan di satu sisi untuk memulainya itu sangat sulit karena dianggap sesuatu yang tabu. Itu gimana Kang kira-kira? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Saya beberapa kali dapat pertanyaan seperti ini. Jadi terutama kawan-kawan mahasiswa atau milenial sekarang memang ada semacam kejenuhan yang luar biasa terhadap politik praktis, apalagi yang berbau partai, yang bau-bau personal, yang bau-bau caleg dan seterusnya. Itu mereka udah tabu aja itu. Kesel aja tuh, sama kaum anak muda ya gitu. Nah, karena itu menurut saya cobalah mereka ajak bicara, jangan dibawa ke sana dulu. Jangan dibawa ke personality orang tokoh-tokoh yang sekarang tampil di nasional, personality partai, caleg dan seterusnya. Itu sesuatu yang menjenuhkan karena sudah banyak contoh-contoh para pejabat kita yang tidak memberi contoh yang baik. Akan menjadi problem bangsa ini. Nah, karena itu menurut saya bicarakan tentang sesuatu yang buat mereka itu penting ke depan, tentang masa depan bangsa ini, tentang problem bangsa ini. Tapi jangan masuk ke dalam ranah politik kelembagaan atau politik kekuasaan. Bicarakan value, nilai-nilai, bahwa kita sebagai anak muda pasti harus akan mewarisi kehidupan bangsa ini dan masa depan bangsa ini. Jadi value-nya gitu. Nah, saya juga kadang-kadang ada juga sekarang semua tokoh itu terlibat dalam politik praktis kekuasaan. Padahal anak-anak muda kita butuh sebuah pencerahan ya, sebuah pemikiran baru tentang apa sih ke depannya Indonesia itu gitu. Di tengah geopolitik yang semakin tidak menentu. Jika Eropa, Amerika yang seperti merosot supremasinya, dan China yang kemudian makin berkibar, kita ke depan mau apa? Nah, Pak Jokowi sebetulnya sudah memberikan sinyal yang hebat ketika kita 2045 itu akan menjadi negara yang superpower, dan kita mungkin sekali mendapatkan posisi itu karena kita memiliki segalanya dibandingkan dengan negara-negara lain. DM kita yang luar biasa banyak, ada value kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu.
adat istiadat kita yang masih kental. Kemudian, coba Anda bayangkan, ada nggak negara di dunia yang memiliki nilai adat istiadat seragam dan sebanyak Indonesia? Nggak ada. Ada nggak misalnya negara di dunia yang memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia? Tidak ada. Ada nggak misalnya bangsa di dunia yang memiliki keragaman budaya, keragaman suku? Tidak ada. Nah ini yang di dalam pendidikan politik kita nggak bunyi gitu loh. Nggak bunyi. Partai politik sibuk dengan urusan transaksionalnya, sibuk dengan bagaimana cara memenangkan kelompoknya, partainya, dan pribadinya, tapi tidak sibuk bagaimana memenangkan kehidupan berbangsa. Itu yang saya termasuk ya prihatin soal-soal itu. Jangan-jangan saya juga terjebak nih sekarang masuk ke dunia praktis gitu kan, yang sebetulnya sudah lama saya tidak pernah ikut-ikutan. Gitu. Selalu saya bicara value itu. Coba diskusi soal itu. Gitu. Saya bahkan yang belum terlaksana agenda ke depan saya itu, saya ingin buat sebuah konferensi internasional penyelamatan sumber daya alam untuk masa depan bangsa kita berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal kita itu luar biasa. Dan sekarang harus, yang satu-satunya benteng pertahanan bangsa kita adalah kearifan lokal. Sekaligus kekayaan bangsa kita. Agama sudah kacau balau. Politik, ekonomi, hukum udah kacau balau. Tapi kearifan itu yang sekarang masih murni. Dan memang dengan kondisi proxy war sekarang ini sedang mau dihancurkan. Karena itu pertahanan kita. Cuma Anda perhatikan di Papua, saya udah berapa kali di Papua, tertinggal cukup sebulan di sana. Itu semua daratan Papua itu pas. Jadi begini, ada teori yang saya buat sendiri. Di mana ada adat istiadat dan kearifan lokal hidup di atas tanah itu, maka disitulah kekayaan alam kita ada di dalamnya. Coba di Baduy misalnya, yang saya geluti selama 20 tahun, itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena memang untuk menjaga alam. Di bawahnya ada minyak, ada emas gitu. Di Papua misalnya ada tekuak sekali, karena memang ada emas. Di NTT misalnya dengan suku Sasaknya, suku karena memang ada emas di situ. Nah, maksud saya, anak muda itu harus dikenalkan dengan hal seperti itu. Kita ini harus pulang gitu. Harus pulang. Saya menulis puisi beberapa tentang pulang. Kita ini malas pulang. Makan makanan negara lain, berpikir cara orang lain. Mereka ajak pulang ke dalam kehidupan bangsa kita dan istiadat kita, sumber daya alam kita. Itu menurut saya sih agenda terpenting buat anak-anak muda itu, karena mereka itu sekarang kehilangan arah kemana mereka akan pulang, karena pendidikan kita tidak membunyikan itu, apalagi pendidikan politik kita tidak membunyikan itu. Ajak mereka pulang ke adat budaya kita sendiri, pakai cara berpolitik dengan budaya kita, berbisnis dengan budaya kita, dan berekonomi dan sosial dengan budaya kita. Nah, saya senang ada dengar kawan saya Budiman Hundartiko sedang membuat semacam bukan, dia sedang membuat algoritma yang data tentang adat istiadat Nusantara. Kedepannya itu akan menjadi based on pertumbuhan peradaban kita. Itu dimana saya seperti kontak dia untuk bantu saya untuk wilayah Banten data update soal budaya. Bola saya yang apa tidak? Kira-kira gitu. Mas siapa bentar? Mas Christian. Itu yang saya bisa sampaikan Mas Dita. Mudah-mudahan Mas udah cukup? Udah ya? Kemudian kita bisa jumpa lagi ya. Mohon maaf nih adanya
belum bisa memberikan yang lebih. Pak Luki, Pak Christian, dan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.